kontribusi dari investasi di bidang hilirisasi ini memang meningkat cukup signifikan. Karena dari total investasi kurang lebih dari investasi yang masuk di di kuartal kedua atau dalam semester, kalau dalam satu semester itu kurang lebih kontribusinya dari 950 triliun lebih itu mencapai 30%. Kalau kami dari investasi ya investasi di KEK di tahun 2015 ini itu kurang lebih 91 triliun dan itu ada banyak sih pokoknya ya, bentar, Pak. Tapi Pak. kurang lebih 91 triliun untuk investasi melalui kawasan KEK pada tahun 2025 gitu. Realisasi itu, Pak? Realisasi sejauh ini? Ya, dari KEK ya, hanya dalam 6 bulan pertama. Nanti kalau yang resmi lengkapnya untuk targetnya investasi tahun ini sampai akhir tahun berapa, Pak? Berapa? Tadi kan realisasi sampai sekarang, kalau sampai akhir tahun Ini KEK atau KEK kan, Pak? Oh, KEK. Rencananya itu ya kurang lebih kita ingin mencapai 200 triliun. Lupa soalnya dari tadi kebanyakan. Banyak angkanya. Banyak Pak. Mohon maaf. Gak apa-apa Pak. Bersalah. Gambar Pak. Nanti kita foto. Kok nggak ada ya? Oh benar 90,1 triliun di target investasi. Oh sorry, mohon maaf tuh kan saya salah. Siap. Jadi Januari sampai Desember 2024 itu 90,1 triliun. Dari target investasi di kawasan KEK itu tadinya 78,1 triliun, jadi kita melewati target untuk 2024. Kemudian penyerapan tenaga kerjanya di 2024 itu 4.704, melebihi target dari yang 38.953. Dan itu tambahan pelaku usahanya dari Januari sampai Desember 2024 itu ada 72 pelaku usaha. Tetapi keseluruhan dari 2012 sampai 2024 capaian kumulatif di KEK itu 263,4 triliun. Dengan jumlah pelaku usaha 403 dan penciptaan lapangan tenaga kerjanya itu selama 2012 sampai 2024 itu 160.874. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kepada yang kita hormati bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus sebagai ketua dari Prioritas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bapak Bahlil Lahadalia, juga kepada tentunya terhormat Sekjen dari Prioritas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Profesor Herani, para pejabat pimpinan tinggi media Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, dan juga Bapak Ibu anggota Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, dan saya juga didampingi oleh Bapak Jamal Atamimi, yang dimana beliau adalah wakil dari Danantara yang membidani bidang investasi. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan umur panjang dan karunia-Nya sehingga dapat bertemu dan berkumpul di siang hari yang berbahagia ini dalam acara tadi penandatanganan berita acara serah terima dokumen prastudi dari kelayakan proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi nasional. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim Satgas Hilirisasi yang dipimpin langsung oleh Bapak Menteri, Bapak Bahlil Lahadalia, yang telah bekerja keras selama beberapa bulan terakhir ini untuk mewujudkan program prioritas dari pemerintah, yaitu hilirisasi. Dan hilirisasi ini memang tidak hanya di bidang mineral, tetapi juga di perkebunan, pertanian, dan yang lainnya. Dan ini akan punya dampak yang sangat positif, yang sangat besar dalam rangka kita mencapai pertumbuhan perekonomian nasional yang berkelanjutan dan juga berkualitas. Nah, memang kalau boleh saya sharing sedikit, kontribusi dari investasi di bidang hilirisasi ini memang meningkat cukup signifikan. Karena dari total investasi, kebetulan saya baru mendapatkan laporannya beberapa hari yang lalu, itu kurang lebih dari investasi yang masuk di kuartal kedua atau dalam semester, kalau dalam satu semester itu kurang lebih kontribusinya dari 950 triliun lebih itu mencapai 30%. Itu berasal dari hilirisasi, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bahlil tentunya yang telah memulai hilirisasi ini pada saat di Kementerian Investasi.
Nah, dan juga tentunya dari segi penciptaan lapangan pekerjaan ini tadi sudah disampaikan dari total 18 proyek yang kurang lebih nilainya 618 triliun itu akan menghasilkan lapangan pekerjaan lebih dari 270.000 orang, karena salah satu tugas utama kita adalah bagaimana dalam setiap investasi yang kita lakukan itu akan memberikan atau menghasilkan penciptaan lapangan pekerjaan tentunya yang berkualitas. Nah, dalam kesempatan ini dengan sudah diberikan kepada kami pra-FS ini, tentunya kami akan segera menindaklanjuti untuk memastikan memang kesinambungan dari pra-FS kemudian ke kami ini bisa berjalan dengan baik. Dan terima kasih Pak Bahlil tadi sudah mengizinkan nanti dari timnya untuk selalu berkomunikasi dengan kami, karena pekerjaan awal dikerjakan oleh tim hilirisasi ya, tentunya untuk bisa lebih lancar lagi dan juga untuk lebih cepat lagi. Komunikasi ini kita harapkan terus berjalan, dan terima kasih sudah diberikan izinnya untuk nanti kami bisa berkomunikasi secara terus-menerus dan berkelanjutan. Memang dalam kesempatan ini alhamdulillah kita juga melihat kepercayaan dari Danantara dari dalam maupun luar negeri itu sangat luar biasa Pak Bahlil. Kita bisa lihat dalam waktu mungkin 4 bulan terakhir ini ya, sejak Danantara diluncurkan, kita sudah mendapatkan pendanaan baik yang sifatnya equity atau kerjasama dengan private equity dengan sovereign wealth fund lain itu sebesar 7 miliar dolar. Dengan 7 miliar dolar itu dengan Qatar 4 miliar dolar, kemudian dengan CIC 2 juta dolar, dan juga kemudian dengan RDIF, dan kita sedang ada pembicaraan dengan sovereign wealth fund lainnya sama untuk berinvestasi terutama di Indonesia. Di luar itu pun kita alhamdulillah mendapatkan kepercayaan 12 bank ya Pak Jamal ya, 12 bank mendapatkan pinjaman, dan ini adalah kepercayaan revolving facility terbesar di ASEAN yang diberikan kepada sovereign wealth fund. Kita alhamdulillah setelah baru saya mendapatkan approval juga, kita mendapatkan pendanaan mencapai 10 miliar dolar. Jadi itu dan semuanya bank-bank dari luar negeri semua. Dan ini adalah membuktikan bahwa memang dari bank asing pun, dan pinjaman itu diberikan hanya berdasarkan tanpa kita istilahnya memberikan jaminan apapun. Benar-benar murni kepercayaan yang diberikan kepada Danantara. Dan kami pun meyakini ke depannya ini akan makin banyak kepercayaan diberikan, dan beberapa investasi yang akan kami lakukan tentunya tetap mengacu pada kriteria yang ada ya. Karena kalau kita berinvestasi harus ada returnnya, harus ada keuntungannya, karena itu juga tanggung jawab yang diberikan kepada kami agar investasi ini menghasilkan investasi yang baik, dan di saat bersamaan juga menciptakan lapangan pekerjaan yang baik dan berkualitas. Sekali lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena ini adalah awal, tapi ini juga adalah tugas yang besar yang kami di Danantara tidak bisa melakukan sendiri. Gitu. Kita tentunya akan terus berkomunikasi terutama dengan Kepala Satgas dan timnya, dan kita pun terbuka nanti untuk bisa bekerjasama dengan pihak manapun selama memang itu sesuai dengan asas-asas yang kita miliki dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada di dalam dan yang sudah digariskan di dalam Danantara. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini adalah awal, tapi ini adalah bukan pekerjaan yang ringan, karena baik dilihat dari size-nya, dari jumlah pekerjaannya, dari amount yang dibutuhkan, tentunya ini akan melibatkan begitu banyak pihak, begitu banyak pemangku kepentingan, tetapi kami meyakini ini bisa berjalan dengan baik apabila kita bekerja bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.